Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah belum akan melaksanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Menurutnya, pemerintah saat ini belum melakukan rapat mengenai hal tersebut. Pernyataan Jokowi ini senada dengan pernyataan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Arifin secara tidak langsung memastikan informasi pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak benar. Arifin memastikan pihaknya belum berencana melakukan perubahan kebijakan terkait distribusi BBM di Indonesia. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah berencana akan melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Luhut mengungkapkan, hal itu ditempuh agar penyaluran BBM bagi orang tidak mampu tersebut dapat tepat sasaran. Ia menilai, dengan adanya pembatasan, maka pembelian BBM subsidi diharapkan dapat menghemat keuangan negara yang selama ini tersedot cukup banyak. Menurut Luhut, Pertamina selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi tengah menyiapkan agar proses pembatasan BBM bersubsidi dapat segera berjalan. Pemerintah berencana untuk merilis BBM baru berjenis solar pada 17 Agustus 2024 mendatang. BBM itu diklaim lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan produk yang sudah ada saat ini. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian SDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan BBM baru itu merupakan BBM yang lebih ramah lingkungan atau memiliki tingkat sulfur yang lebih rendah dibandingkan dengan produk BBM solar yang ada saat ini. Agus menegaskan bahwa produk BBM jenis baru ini tidak masuk dalam kategori subsidi dari pemerintah. Alasannya, perlu biaya yang tinggi untuk memberikan subsidi pada jenis BBM yang rendah sulfur. Di lain sisi, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, saat ini pemerintah sedang memutar otak untuk bisa mengurangi sumbangan polusi ke udara dari sektor kendaraan. Caranya dengan membuat jenis BBM baru yang rendah sulfur, khususnya pada jenis BBM solar. Adapun saat ini, pihak Kementerian ESDM pun sedang mencari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten. Pemerintah memang sedang mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk menggantikan bensin. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pernah membocorkan bahwa pemerintah menyiapkan bioetanol berbahan baku nabati untuk menggantikan bensin. Kementerian ESDM resmi mengeluarkan aturan baru tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN Persero. Terbitnya aturan baru itu sekaligus mencabut aturan yang berlaku sebelumnya. Secara umum, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tidak mengubah tarif listrik maupun golongan pelanggan PLN. Hanya ada tambahan aturan mengenai penjualan listrik curah pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya saing industri serta menjaga tingkat inflasi. Lebih lanjut, Jisman menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami kenaikan dan tetap mendapatkan subsidi listrik. Layanan QR Code Indonesia Standard atau KRIS akan segera bisa digunakan di Korea Selatan. Ini terjadi seiring dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman pembayaran berbasis QR Code antara Bank Indonesia dan Bank of Korea. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU itu dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan Gubernur Bank of Korea Ri Chang-yong pada 15 Juli 2024 di Penang, Malaysia. Isi dari MOU ini ialah akselerasi kerjasama terkait interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR Code, yakni KRIS dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditentukan oleh BOK. Kerjasama ini akan membangun kerangka yang akan memfasilitasi pembayaran berbasis QR Code antara kedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran. Inisiasi kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan pengembangan interkoneksi dan dilanjutkan dengan tahap uji coba sebelum diimplementasikan dan dilakukan secara penuh. Implementasi kerjasama ini akan mendukung transaksi antar masyarakat di kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan juga Korea Selatan. Mengingat, antara lain,
tingginya jumlah turis antara kedua negara tersebut. Perusahaan keamanan siber Kaspersky Lab akan menutup operasinya secara bertahap di Amerika Serikat mulai 20 Juli 2024. Keputusan itu menyusul konflik yang terjadi dengan pemerintahan Joe Biden. Kaspersky dikhawatirkan bisa membahayakan keamanan nasional terkait afiliasi Kaspersky dengan pemerintahan Rusia. Dengan tutupnya operasional Kaspersky di Amerika Serikat, sebanyak 50 orang karyawan di Amerika Serikat terpaksa di-PHK. Padahal, Kaspersky sudah membantah tuduhan tersebut. Meski merupakan perusahaan antivirus asal Rusia, Kaspersky mengaku sebagai perusahaan independen dan tidak terkait dengan pemerintahan Putin. Kaspersky saat ini sudah tidak menerima pembelian produk dari pelanggan di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat juga memberikan sanksi ke beberapa petinggi senior Kaspersky, antara lain Chief Business Development Officer, Chief Operating Officer, Legal Officer, dan Corporate Communication Chief atas tuduhan ancaman keamanan nasional.